Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya mengunjungi saudara-saudara sekalian, mau memberitahukan bahwa kita punya Allah yang aktif, Allah yang bergerak, Allah yang bekerja, dan Ia mau supaya kita juga aktif, melindungi diri, menjaga kesehatan kita sendiri, dan oleh karena anugerahnya Ia bertemu dengan usaha kita dan membuat kita hidup sehat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati hati kami dan pikiran kami supaya kami cepat tanggap terhadap firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hati kami, dengan tekun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, ayat yang pertama dari Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan. Kalau Allah, kita tahu Dia Allah yang kekal, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Tetapi di sini langsung dibukakan bahwa Allah menciptakan. Allah itu Allah yang apa? Kreatif. Oleh sebab itu, sesudah kita melewati pergumulan demi pergumulan, lewat penyakit, musibah, malapetaka yang menimpa dunia ini, sekarang kita diajak untuk hidup dalam kondisi new normal, normal yang baru. Saya tidak mempersoalkan apapun dari new normal, tapi maksud saya bahwa sesudah melewati kondisi yang berat selama berbulan-bulan, lebih dari setengah tahun ini, saudara sekalian, sejak ditemukannya penyakit ini di sebuah negara, dan sampai sekarang dari November, Desember,
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekarang itu kita menemukan diri kita pada kondisi apa, saudara sekalian? Kita menemukan diri kita pada kondisi yang benar-benar dalam situasi yang harus berubah. Dan kita bertemu dengan Tuhan kita dalam firman Tuhan tadi ialah Ia kreatif, Ia kreator, Ia pencipta. Dan mari kita baca sebentar apa yang Dia buat dari Roma pasalnya yang keempat ayat 17. Roma 4 ayat 17 katanya demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, saya tidak sempat baca sekarang semuanya, dan sudah bisa nanti membacanya dari Ibrani 11 ayat yang ketiga mengatakan Allah Bapa kita di surga berkuasa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak. Perhatikan baik-baik hal ini. Ia kreator, Ia menciptakan. Dan ketika manusia diciptakan, saudara-saudara sekalian, dalam ayat Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31, kita mendengar di sana bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Maksudnya ialah bukan kita menjadi Allah, tidak. Tetapi kita paling tidak kita punya apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita punya roh, jiwa, dan tubuh fisik. Artinya apa? Kita juga bisa menjadi orang percaya yang kreatif. Ingat saudara sekalian, kalau kita orang yang penuh pengharapan, kita pasti akan menjadi orang yang kreatif. Tolong perhatikan ini baik-baik. Kita bukan diciptakan Tuhan menjadi makhluk yang pasif. Lihat aja misalnya ayat yang ke-28. Kejadian pasal 1 ayat 28. Tuhan menyuruh kita untuk bergerak, saudara sekalian. Saya suka ayat ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi Tuhan menyuruh kita untuk menaklukkan alam ini. Dan sekarang dengan iman, mari kita berdoa bersama-sama untuk juga menaklukkan segala masalah, segala persoalan, menaklukkan semua hambatan-hambatan di depan untuk kita maju. Bukan hanya masalah virus, tetapi juga semua kendala-kendala, misalnya untuk kita hidup kreatif, untuk kita menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita di masa depan. Kita tuh disuruh Tuhan untuk kreatif seperti Dia. Tadi dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, penuhilah ekspansi. Ya, kita disuruh ekspansi ke berbagai belahan dunia ini. Sudah ingat pada masa lalu misalnya, itu penakluk dari Eropa sampai ke Amerika, sampai kemana-mana, sampai ke Indonesia juga, sampai kemana-mana, ya, menjadi penakluk-penakluk. Tetapi sekarang Tuhan menyuruh kita menjadi penakluk secara rohani, menaklukkan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang menghambat kita untuk maju. Terobos itu dengan nama Yesus dan kuasa darah Yesus, dan sudah akan menghasilkan sesuatu. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan sudah lihat hasil karyanya. Luar biasa, berharga, dan dapat dinikmati oleh umat manusia yang Dia ciptakan. Semua makhluk hidup yang Dia ciptakan. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini,
Kalau saudara berharap kepada Tuhan, penuh pengharapan kepadanya, mari kita menjadi orang yang kreatif, bergerak, bekerja dengan tekun, bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu dalam pola hidup yang baru sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri kami anugerah, beri kami pertolongan, buka mata rohani kami untuk melihat Engkau Bapa kami yang di surga adalah Tuhan Allah yang aktif. Beri kami aktif dan kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk hidup kami masa depan. Dan kami percaya Tuhan sudah siapkan di masa depan kami sebagaimana harapan kami dan doa kami. Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih memberkati kami maupun juga sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.